العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم siwaka indah ulul hadis amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga baik Allah bisa sehingga begini benar hari ini ibadah yang hari Allah dan ada saya wajib Syekh Ali bin Abdullah Waras Bismillahirrahmanirrahim Al-Imam Jazilul Busiri Syekh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Usuli Al-Mafurani ثم إلى الله آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ونخص خاصة المؤسسين والمتبرعين والمصدقين ومن وقف في هذا المصلى وأصوله وفروعهم وبنية أن الله تعالى يرسل ثوابها إلى علمائنا ومشايخنا وأولادنا وذرياتنا وبنية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا ويسرنا في أمور الدينية والدنيوية والأخروية ويشفي مرضانا والمسلمين ويختم لنا الحسنى ومراد عنا في خير ولطف وعافية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa 'in. Amma ba'd, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحا. اللهم إنا نسألك علما لدني ومشرب الصافي الهني وهاب يا غني. وإن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقرب ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Para asatidzah, para hujjah, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, hadirin jamaah mushola Jamiatul Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita hidayah, taufik, inayah, nikmat iman, Islam, ihsan serta sehatul afiat, sehingga kita dapat berkumpul di mushola ini dalam rangka menuntut ilmu dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala ibadah kita, segala aktivitas kita, baik yang sedang kita laksanakan, yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan, diterima, dikabul dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amara minhu subhanahu bil mauti ala al-islam wa huwa dinullahi alladhi akhbara bihi fi kitabihi annahu ad-dinu 'indah wa annahu la yuqbalu min ahadin siwahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita membahas kitab tasawuf Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian meninggal atau mati melainkan kalian dalam keadaan beragama Islam. Ini adalah harga mati yang tidak bisa ditolerir dalam agama Islam. Ente boleh miskin, ente boleh kaya, yang penting agama itu gak boleh digadaikan, gak boleh diperjualbelikan. Separah apapun yang cobaan yang kita terima, ya, dalam urusan duniawi, tetap harus kita pertahankan yang namanya keimanan, keislaman kita. Bahkan banyak cerita-cerita di dalam waktu itu teman-teman saya yang baru masuk Islam, mu'alaf itu luar biasa, ya, luar biasa, diserang sana sini, banyak yang nggak suka. Itu ujiannya memang seperti itu. Nah, kita yang sudah masuk Islam malah pindah, na'udzubillah min dzalik. Dia nggak senang ini keluarganya sendiri, bahkan ingin dibunuh di ini karena banyak kaumnya. Tapi ketika orang baru masuk agama Islam atau kita kenal dengan mu'alaf, itu nggak boleh kita menjelekan agama sebelumnya. Cukup kita fokus di agama kita yang ini, ya. Hati-hati, nanti yang ada takutnya berbalik kepada kita sendiri, ibaratnya nyerang sendiri, karena kita buka kejelekan, ya. Padahal dia sudah dapat hidayah dari Allah. Ketika dapat hidayah malah boleh aja ada kajian, memang ada kajian misalnya antar agama, tapi nggak perlu. Itu ibaratnya manfaatnya nggak terlalu banyak, justru malah membuat orang jadi berpikir kacau begini begitu. Meskipun di India itu ada seorang ulama besar, Syekh Ahmad Didat, luar biasa, ya,
dengan logika-logika berpikirnya, dengan ayat Qur'annya, bagus, mengislamkan banyak orang. Ya, tapi ketika sudah masuk Islam jangan perlu membanding-bandingkan. Nanti takutnya malah menyerang diri sendiri. Ini yang bahaya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dari ayat ini untuk meninggal mati dalam keadaan beragama Islam. Wa huwa dinullahi alladzi akhbara bihi fi kitabih. Ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang Allah ceritakan, yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita harus pertahankan ini. Ya, harga mati. Jangan harga mati Persija, Persib, ya kan, Persebaya, itu harga mati. Dukung bela-belain. Ya kan, jangan benar harga mati, dia matinya gara-gara nonton bola. Ya, harusnya harga mati itu keimanan yang dijaga. Ya, jangan digadaikan, jangan diperjualbelikan. Ya. Wa annahu la yuqbalu min ahadin siwahu, dan sesungguhnya ya seseorang itu tidak akan diterima ya agamanya melainkan agama Islam. Jadi yang hanya diterima agamanya yaitu agama Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ad-dinu ya alladzi radihi li Rasulillah wa li ibadil mu'minin, dan agama Allah, agama yang Allah ridhoi untuk Rasulnya, untuk hambanya yang beriman. Ya, jadi agama Islam ini agama Allah yang Allah ridhoi kepada para Rasul. Ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dan terhadap hamba-hamba Allah yang beriman. Meskipun syariat agama Islam itu disempurnakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tapi pada hakikatnya mengajarkan bagaimana para nabi itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Musa, ya, kemudian Nabi Isa, semua dengan cobaan yang luar biasa, dengan aneka ragam cobaan yang mereka terima masing-masing para nabi. Itulah sebagai pelajaran buat kita. Ya, bahkan Rasulullah ketika disuruh gadaikan agamanya, Rasulullah nggak mau. Turunlah surah Quran, surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan sesekali sedikit pun menyembah atas apa yang kamu sembah. Meskipun ditawarin, meskipun bukan hanya urusan sembako doang, ini lebih dari sembako. Kalau kita kan pindah agama gara-gara urusan sembako, ujung-ujungnya duit. Jangan, hati-hati kita pertahankan, ya, hati-hati, ya. Faqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam. Ya, Quran surah Ali Imran ayat 19. Kemudian Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima bagi orang tersebut, dan dia akan mendapatkan kerugian di akhirat nanti. Ya. Orang yang mencari agama selain agama Islam, orang tersebut tidak akan diterima ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia akan mendapatkan kerugian pada hari kiamat. Wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum. Nah, sebelumnya di sini dijelaskan bahwa di footnote-nya ya, wa man talaba dinan siwa dinil Islam alladzi ata bihi alaihi salatu wassalam fala yuqbala minhu hadzal din al-mukhalif li dinil Islam. Orang yang mencari agama selain agama Islam,
yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka agamanya tidak diterima alias ditolak karena agama tersebut bertentangan dengan agama Islam. Ya, ini kita jaga nih. Kita urusan keimanan itu adanya di hati semua. Kalau sholat masih kelihatan, ya kan? Sholat, puasa, zakat, namanya iman. Iman itu kepercayaan, keyakinan. Adanya di hati kita masing-masing. Bagaimana kita yakin, ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum minabillah beriman kan ada enam, ya kan? Yang belajar dari TK terus, ya. Dan jangan pernah berhenti. Ya, ketika misalnya kita punya keluarga, ada yang mungkin sholatnya masih kurang, doain terus, doanya harus kencang. Itu mengujian di keluarga kita. Jangan nyalahin siapa-siapa. Fokus sama keluarga sendiri. Ya, agamanya kurang, ininya kurang. Setidaknya, ya, seandainya ada yang keluar dari agama Islam, dia kembali ke agama Islam, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapa banyak artis-artis, ya kan, luar biasa yang masuk Islam jadi luar biasa, puji, ya kan, Ustaz Jeffrey kan dulunya, ya, luar biasa. Kemudian yang ganteng masa itu, yang muda, yang putih kayak Cina-Cina. Roger. Bukan, dia Dennis. Ya, Felix Xiao. Itu luar biasa, ya kan? Luar biasa memperjuangkan agama Islam. Tapi jangan terlalu membahas ke agama sebelumnya. Ya, kalau memang keilmuannya nggak nyampe, lebih hati-hati, namanya ikhtiar. Ya, ibarat kita mau perang, senjatanya belum ada, bunuh diri namanya. Kita mau ngapa-ngapain, persiapin dulu diri kita, kira-kira kita mampu apa enggak. Ya, kalau kira-kira nggak mampu, mending nggak usah kerjain dibanding bunuh diri. Ya, al-yawma, hari dimana aku telah sempurnakan kepada kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum, dan telah aku sempurnakan pula alaikum atas kalian nikmati, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa raditu lakumul Islam madinah, dan Allah ridha kepada kalian, kepada para manusia, Islam itu sebagai agama. Ya, jadi Allah ridha hanya terhadap agama Islam. Ya, nih. Wali'annahu wa ad-din alladhi khatama Allah bihi ad-diyanat wa jama'a fihi mahasinaha. Dan karena agama Islam itu adalah agama penutup di antara beberapa agama yang telah Allah turunkan. Yang dulunya pada hakikatnya menyembah Allah, sama dengan agama Islam yang akhirnya mereka pada merubah kitab suci mereka semua. Ya, tuh. Bahkan Allah kumpulkan di dalam agama Islam, ya, di dalam agama Islam kebaikan-kebaikan agama-agama sebelumnya, baik agama Nasrani, Yahudi, Majusi, Zoroaster, dan lain sebagainya. Itu di Islam ada semua. Nilai-nilainya, nilai kebaikannya ada semua. Ya. Cuma kita karena ya nggak mempelajarinya. Kemarin ada seorang profesor dari Jepang, itu luar biasa, mendapatkan Nobel itu penghargaan tertinggi di dunia kalau nggak salah. Dia itu memberikan sebuah penghargaan terhadap profesor di Jepang, ya, dengan apa? Jadi seseorang itu di hari Senin sampai Minggu itu diwajibkan puasa. Itu diteliti orang Jepang. Karena dengan begitu sirkulasi peredaran tubuh kita semakin baik. Padahal Islam sudah ngajarin seperti itu. Cuma dia yang teliti. Jadi dia yang mendapatkan penghargaan terbaik. Orang Jepang itu. Dia meneliti bagaimana umat Islam kok bisa kadang fisiknya pada sehat-sehat. Karena seminggu itu pasti dia puasa 2 hari. Senin, Kamis, atau Nabi Daud sekarang puasa, besok puasa lagi.
Karena kalau kita berpikir ini organ yang ada di dalam tubuh kita, pasti dia akan mengeluh. Ini orang setiap hari makan, gimana jantungnya enggak ini? Kalau dia bisa ngomong di jantung marah. Kalau paru-paru bisa ngomong, tuh paru-paru marah. Ini makan mulu, makannya sembarangan, jadi dijaga. Ya, usus begitu juga. Ini orang nggak pernah jaga. Buktinya orang mana-mana, orang-orang perantau yang makannya sehari sekali sehat-sehat aja. Dia jadi tukang sampah, dia jadi tukang bawang, tukang-tukang yang lain-lainnya, sehat-sehat aja, iya kan? Malah nggak mikirin urusan politik ini itu. Ini ngambil sampah aja, ambil luang aja. Tapi sehat ya? Sehat. Meskipun makannya sehari sekali, karena dia jaga. Justru kita yang belajar nggak pernah jaga makannya, pola hidupnya, pola makannya. Yang pola hidup yang bagus ya begitu. Gak makan tidurnya sedikit, makannya sedikit, tidurnya sedikit. Nah, ini kita makan. Ini kalau organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita bisa ngomong, dia teriak. Ini orang kerjanya makan. Ya, jam 12 malam masih makan. Jam 2 pagi terus makan lagi. Iya kan? Tuh. Dapat penghargaan ya, profesor dari Jepang. Itu gara-gara meneliti puasa. Padahal Islam sudah mengajarkan dari zaman Rasulullah. Tuh, ya. Kalau nggak mau puasa, makannya dijaga begitu. Solusinya gitu aja, ya kan? Tinggal dijaga kita yang tahu diri kita. Buktinya banyak orang yang nggak makan nggak mati. Kalau minum wajib dah, begitu bahasa sederhananya. Kalau minum wajib, kalau makan nggak wajib. Ya, boleh saya guru al-insanu ala ayyamuta nafsahu ala islami, walakin qad ja'ala Allahu lahu sabilan ila dzalik. Manusia itu tidak mampu untuk mematikan dirinya, ya, berharap dirinya itu mati dalam keadaan Islam itu susah. Ya, dia pengen mati dalam Islam, tapi dia gak ada usahanya. Doanya nggak pernah, melakukan kebaikan yang nggak pernah. Tapi walakin qad ja'ala Allahu lahu sabilan ila dzalik. Akan tetapi Allah telah menentukan, memberikan jalan menuju mati dalam agama Islam. Jadi Allah kasih nih cara-cara mati dalam agama Islam. Begini amalin, lakukan kebaikan, baca syahadat, ya kan? Tuh. Ya, syarat agama Islam harus syahadat. Meskipun nanti pada akhirnya perilaku kita, perbuatan kita, ibadah kita masih banyak yang gak baiknya. Yang penting syaratnya dulu syahadat. Selebihnya nanti syukur-syukur, ibadahnya baik, amal solehnya banyak, ya, kebaikan-kebaikannya dia tanamkan selama di duniawi, dari TK sampai umur 80, ya kan? Tuh. Bagaimana kita mau berharap mati dalam agama Islam sementara kita tidak pernah menjalankan nilai-nilai Islam, syariat Islam. Begitu juga bagaimana Allah akan menyebut kita, Rasulullah akan menyebut kita, memanggil kita, mengingat kita, sementara di dunia tidak pernah nyebut Allah, tidak pernah nyebut Rasulullah, nggak pernah ingat Allah, nggak pernah ingat Rasulullah, kan begitu. Orang mau dapat nilai bagus aja ada prosesnya. Harus apa yang dia kejar, yang dia pertahankan. Ya, dikejar mati-matian, ujung-ujungnya nilainya jelek juga. Tapi Islam itu nggak pernah melihat daripada tujuan, prosesnya. Bagaimana seseorang itu berusaha menjadi lebih baik, meskipun nanti tujuannya, hasilnya nggak sesuai. Contohnya misalnya orang nanam padi mulai dari menyemai sampai menggiling. Ya, sebelum menggiling itu kan pasti ketika udah ditanam tanaman, ya, di sawah bisa jadi ada hambanya, ada puting beliaunya, kemarau datang, itu kan bagian cobaan daripada orang menanam.
Nanam tanaman aja begitu, apalagi nanam kebaikan. Sama, kalau kita nggak pernah menanam kebaikan, bagaimana kita mau menerima hasilnya? Iya kan? Tanam aja dulu kebaikan, nggak usah ngarepin orang lihat, nggak usah ngarepin orang ngomongin, tanam aja terus kebaikan. Dimanapun kita berada, kita bisa menanamkan kebaikan. Sebagai pedagang, sebagai pengusaha, sebagai politisi, sebagai RT, RW, kepala rumah tangga, sebagai pemerintahan, sama, tanam terus kebaikan. Statusnya apapun itu, ya. Idan akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alaihi. Ya. Jadi Allah itu telah memerintahkan, ya, supaya seseorang itu mati dalam agama Islam sebagaimana yang telah Allah datangkan, ya, pada para nabinya, ya. Wa tazala ma amara, dan ia mengerjakan atas apa yang Allah perintahkan, bihi juga pekerjaan dengan sesuatu. Ai wa huwa ayyaqara al-maut 'ala al-Islam. Dia memilih mati dalam keadaan agama Islam, wa yuhibbuhu wa yatamannahu wa yu'zimu 'alaihi. Maksudnya di sini orang tersebut berusaha ketika dia ingin mati dalam agama Islam, dia harus cinta dengan Islam itu sendiri. Dia harus berharap banyak dari agama Islam. Cita-cita, pasang niat dan pasang tekad, ya. Tekad yang kuat dalam diri kita, dalam keluarga kita. Bisa jadi kita Islam, anak kita belum tentu. Faktanya banyak. Para nabi juga begitu, iya kan? Jadi nggak usah heran. Bapaknya Islam, anaknya Islam, bapaknya kiai, anaknya belum kiai. Bapaknya habaib, anaknya belum habaib. Maksudnya keilmuannya gitu. Jadi nggak menjamin. Apalagi nggak pernah didoain, nanti pun berat. Kalau nggak dari kecil dibimbing, anak sekarang berat. Zamannya main handphone, mainnya di kamar, luar, itu sih enak. Mainnya di luar aja, ya kan? Nggak tahu tuh yang urusan dunia, mendingan main begitu dibanding main handphone, ya kan? Main handphone gak lama dia, ya kan? Kudu kita punya prinsip, punya aturan-aturan mainnya. Jangan kalah sebagai seorang tua. Seenggaknya kita kasih boleh, tapi membatasi itu penting. Ada rambu-rambu yang harus kita berikan kepada mereka. Kalau nggak ada rambu-rambunya nanti ya bisa tabrakan, bisa ini, ya kan? Bisa kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ya, ada rambunya aja kejadian, apalagi nggak ada rambunya. Contohnya lampu merah, ada rambunya bisa tabrakan, ya kan? Apalagi nggak ada lampu merahnya. Tuh. Wa yukrahu al-mautu ala ghairihi min al-adyan. Dan dimakruhkan, dibenci orang yang mati atas agama selain Islam, dari beberapa agama lainnya. Ya. Gak suka Allah, ya. Wala yazalu da'iyan mutadarri'an wa sa'idan min Allah ay yatawaffahu musliman. Hendaknya senantiasa ia mengajak, ya, sebagai seorang dai mengajak atau berdoa, merendahkan diri dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia dimatikan dalam keadaan agama Islam. Kita nggak kuat kalau kita pakai akal, pakai amal soleh, tapi butuh pertolongan Allah. Kita bisa begini karena pertolongan Allah. Usahanya ada, ibadahnya kita laksanain, kebaikannya kita laksanainnya. Ya tinggal pasrah. Nanti ada dalam satu riwayat hadis itu dijelaskan, catatannya luar biasa. Jadi orang melakukan kebaikan, kita kelihatannya soleh, tapi di catatan di sisi Allah itu memang dia masuk neraka. Jadi akhir hayatnya itu su'ul khotimah, ya. Layak malu bi'amalil jannah. Dia tiap hari melakukan perbuatan surga, melakukan kebaikan, tapi fayasbiqu alaihi kitab. Jadi Allah sudah lebih dulu mencatat terhadap orang tersebut bahwa dia akan dimasukkan di dalam neraka. Begitu juga sebaliknya.
Dia kelihatannya maksiat, nggak pernah datang ke masjid, nggak urus sholat, majelis taklim. Tapi fayasbiqu alaihi kitab, catatan Allah lebih dulu bahwa dia tetap akan masuk surga. Yang menyebabkan dia masuk surga kita nggak tahu. Bisa jadi orang ini, orang itu, kejadian ini, kejadian itu, atau mimpi dapat hidayah. Akhirnya dia husnul khotimah, disitulah Allah. Itu sabda Rasulullah SAW. Makanya kita jangan mengklaim diri kita, jangan suka ngafirin orang. Bisa jadi berbalik kepada diri kita. Kalau nggak ke diri kita, bisa ke anak kita. Karena sebab kita dulu sering ngafirin orang, jatuh ke anak kita atau ke cucu kita. Hati-hati ucapan-ucapan begini. Ulama-ulama itu keras kalau masalah urusan. Ya kalau urusan sesama manusia biasa aja, tapi urusan ibadah nafsi diri sendiri. Iya kan? Urusan bermuamalah, urusan bisnis, urusan duniawi semuanya, politik dan lain sebagainya, boleh-boleh sah. Tapi urusan ibadah nggak boleh. Nggak boleh campur aduk. Ya. Kita takutnya seperti itu. Udah diwanti-wanti sama Rasulullah bahwa memang ada orang amalnya soleh banget, tapi catatan Allah dia tetap masuk neraka. Itu gimana? Berarti apa yang salah? Ya kan? Amal solehnya bisa jadi dia amal soleh tapi jahilin orang, nyakitin orang, zalimin orang. Tapi berarti soleh banget. Ya. Orang muslim aja disakitin, apalagi orang muslim aja disakitin, apalagi orang muslim. Padahal dia sholat. Tuh, orang yang kenal aja dia sakitin, apalagi orang yang nggak kenal, lebih-lebih disakitin. Padahal dia sholat. Tuh, mulutnya jahil, tangannya jahil, kakinya jahil, ya kan? Apalagi, hati-hati. Memang kita mungkin nggak merasakan hal-hal seperti itu, ya. Tapi ucapan-ucapan itu bahaya, bisa jadi fitnah nanti kembali kepada diri kita. Ya. Kemudian wa bidzalika wasafa Allahu anbiya'ahu was-salihin min ibadihi. Dengan itu, oleh karena itu Allah mensifati para nabinya dan orang-orang soleh dari hamba Allah. Faqala mukhbiran an Yusuf. Kemudian Allah memberitakan tentang Yusuf bin Ya'qub alaihissalam, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Allah gambarkan cerita Nabi Yusuf bin Ya'qub di dalam Al-Qur'an surah Yusuf, anta waliyyi fid dunya. Engkau Nabi Yusuf sebagai pelindung, ya, pelindungku di dunia, ya. Engkau ya Allah waliyyi sebagai pelindungku. Ya, jadi Nabi Yusuf minta perlindungan kepada Allah di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman. Nabi Yusuf aja minta diwafatkan dalam keadaan Islam. Tawaffani muslim. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan Islam. Walhiqni bis-sholihin, dan pertemukan saya, masukkanlah saya dalam golongan-golongan orang-orang soleh. Itu sekelas Nabi Yusuf. Yang kita yang potongannya sama surga masih jauh. Ya, makanya tapi jangan pernah putus asa. Seburuk apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa maksiat yang kita lakukan dari zaman muda sampai sekarang, tetap harus ingat kepada Allah. Taubat, biar kata taubatnya taubat sabar, biarin terus saja sampai kita bosan melakukan keburukan. Kita dulu begini, tahu anak kita begitu juga, atau cucu kita lihat begitu juga. Ya Allah, didoain, emang kita dulu begitu, ya kan? Jangan salahin siapa-siapa. Bisa jadi kitanya begitu atau pasangan kita, dan itu gak jadi masalah. Memang itu yang Allah uji buat kita. Jangan jadi kambing hitam mulu, dikit-dikit nyalain orang, nyalain itu, nyalain ini. Koreksi, tuh belajar tasawuf begitu. Bukan sibuk ngurusin orang, tapi sibuk ngurusin diri sendiri. Apalagi dengan kasus nasab yang gak kelar-kelar. Urusin nasib kita masuk surga apa enggak, kita nanti di akhirat mati ketemu Rasulullah apa enggak. Tuh nasib kita udah jelas apa belum?
dalam catatan Allah. Kita masuk rombongan Rasulullah apa enggak? Ya kan? Tuh. Kita koleksi. Doanya nggak boleh lepas. Fatihahnya setiap habis sholat, buat keluarga sendiri, buat anak, buat cucu. Sebutin aja namanya semua. Meskipun kata sebagian kelompok ada yang bilang nggak nyampe urusan lain, ya enggak? Urusan lain kita berdoa aja, kan? Meskipun ada yang bilang nggak nyampe, nggak ada urusan. Nyampe nggak nyampe nanti yang tahu kan tahu, ya enggak? Pahala sampai atau enggak, ganjaran balasan sampai atau enggak kepada kita itu kan urusan Allah. Ngapain baru manusia ngurusinnya begini? Ya enggak? Wa anis-saharati haitsu amanu fatawa'adahum fir'aun bil 'uqubah. Dan tentang tukang sihir, sekiranya mereka beriman, fatawa'adahum, dan lalu Allah janjikan mereka tukang sihir, ya. Tukang sihir ini Fir'aun bil 'uqubah, ya. Kelompok Fir'aun dengan hukuman-hukuman, dengan siksaan-siksaan. Ya, jadi ketika Nabi Musa melawan tukang sihir itu, ya, melawan Fir'aun, ya kan, tetap Allah janjikan orang-orang Fir'aun ini, ya, dengan siksaan, ancaman dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin." Ya Allah, tumpahkanlah kepada kami kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan wafatkan kami dalam keadaan beragama Islam. Ya. Nih, meskipun kita lawannya orang yang mungkin di sekeliling kita, ya, di luar agama kita harus tetap kuat, kokoh dengan agama kita. Di mana kita berpijak, agama tidak boleh digadaikan. Agama tidak boleh dijualkan. Di bumi Allah di mana saja kita harus ingat Allah. Itu aja. Kalau orang yakin sama Allah, mau dia tinggal di Eropa, di Amerika, di Timur Tengah, di mana, Papua, kalau dia ingin sama Allah, ya Allah. Tapi yakin dia sama diri kita. Gitu. Jangan baru tinggal di sini, di sana udah takut, berubah lagi. Beda lagi ke sini karena teman ini berubah lagi, nggak jelas statusnya. Ya, wa hakamullahu ta'ala Ibrahim alaihissalam annahu awsa bani. Allah telah menceritakan tentang Nabi Ibrahim bahwasanya Nabi Ibrahim mewasiatkan anaknya Wan Yakub, dan begitu juga Allah menceritakan tentang Yakub bahwasanya, ya, Nabi Yakub ini mewasiatkan anaknya dengan kematian atas agama Islam. Jadi Nabi Ibrahim mewasiatkan anaknya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub mewasiatkan anaknya Nabi Yusuf untuk mati dalam keadaan agama Islam. Wasiat yang paling utama itu. Jangan sibuk wasiat urusin bono gini, urusan dunia bisa dicari. Ya kan? Jangan kalau wasiat itu pada ribut, nggak kenal saudara. Orang belum mati, orang udah mati, anaknya pada ribut. Belum dikuburin, belum dimandiin, sudah ada kebutuhan. Saya dapat berapa, gitu. Si A dapat berapa, si B dapat berapa. Urusin dulu tuh jenazahnya, orang tuanya. Malah sibuk sama wasiat orang tua. Tuh, anak zaman sekarang gitu. Ya, nggak bisa nambahin, nggak bisa jaga, jualin. Ya kan? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ila qawlihi fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim itu mewasiatkan anaknya, dan begitu juga Nabi Ya'qub mewasiatkan anaknya, fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan agama Islam. Mati hanya dalam keadaan agama Islam. Tuh. Doa paling ini kan, mati dalam keadaan agama Islam, husnul khotimah. Udah itu aja. Tiap hari, ya. Udah satu. Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Kita lagi, ya, 1 paragraf.
Singkat, walal insani al-ijtihadu fi hifdzi islamihi wa taqwiyatu bi fi'li ma amara Allah bihi min ta'atillah. Hendaknya sebagai seorang manusia bersungguh-sungguh menjaga keislamannya. Makanya gabungkan dengan teman-temannya, circle-nya, kelompoknya, ya, sama teman-teman yang beragama Islam, dan dia menguatkan dirinya untuk mengerjakan kebaikan, mengerjakan atas apa yang Allah perintahkan berupa ketaatan. Cari temannya yang orang masih muda, luar biasa ibadahnya, begini begitu, motivasi. Makanya kalau ada syiar berubah di jalan itu ada beberapa empat. Kalau melihat anak kecil, kita pandang yang kita pandang dari anak kecil bahwa anak kecil kesalahannya sedikit, dosanya sedikit, makanya jangan digambarin anak kecil. Justru salah yang kuat. Dia udah masuk masjid, musola, majlis taklim, udah main, udah syukur. Yang gambarin, yang ngomelin itu salah. Ya cukup diam aja, ngingetin, duduknya anak begini-begini. Kalau itu emang begitu namanya anak kecil. Dan kalau melihat orang dewasa pada Syekh Abdul Qadir, lihatlah bahwa ibadahnya lebih banyak daripada anak kecil, kebaikannya lebih banyak. Jadi sama-sama husnuzan, baik sangka. Jadi nggak kagetan gitu. Kalau melihat anak kecil marah pun ya dipertanyakan. Kalau melihat orang tua modelnya begitu banget dipertanyakan juga. Meskipun dia pintar seapapun, tapi dia nggak bisa hormatin orang tua. Padahal orang tua ibadahnya lebih banyak. Saya nggak tahu ya kan, kebaikan lebih banyak, asam garamnya lebih banyak, mengarungi kehidupan ya kan. Tuh, ya, dan nah, orang-orang yang menyia-nyiakan perintah Allah, nanti Allah akan tunjukkan kematiannya atas agama selain agama Islam. Jadi orang yang menyia-nyiakan perintah Allah, nanti matinya mati selain agama Islam. Apalagi dia meninggalkan perintah Allah sebagai dalil, sebagai petunjuk untuk menghina Islam. Hati-hati, tinggalin tapi menghina agama Islam. Dan hati-hatilah seorang muslim terhadap orang-orang yang seperti ini, ya. Dan naktafi bihadzal qadar. Mari sama-sama kita tutup pengajian ini dan baca Al-Quran surah Al-Fatihah dan memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diwafatkan dalam agama Islam, dalam keimanan, ya, dan husnul khatimah. Dan Fatihah ini kita niatkan juga untuk orang-orang yang berjasa di Musala Jamiatul Rahmah yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampuni segala dosanya, terima segala amal baiknya, Allah jadikan umurnya Allah menjadi jannah. Dan untuk kita semua, kita diberikan kesehatan lahir batin, diberikan panjang umur dalam taat dan kebaikan, diberikan ilmu yang bermanfaat, keluarga kita, sanak famili kita, keturunan kita, dijaga keimanannya, keislamannya sampai hari kiamat, dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah, diberikan rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak, yang melimpah, dijadikan anak-anak yang berakhlakul karimah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, musibah, bencana dan fitnah, sehingga ketika Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbahu wa hubba wa yuhibbul amal alladhi yuballighuna hubbahu. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Afdalu ma qulu ana wa nabiyyuna min qawli la ilaha illallah.
صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.